wabarakatuh. Marhaba. Perkenalkan, nama saya Erina Ratna Syakila dengan NPM 418911230040, mahasiswi Universitas Islam 45 Bekasi dengan prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam. Bertemu lagi dengan saya di video kali ini tentang mata kuliah Studi Naskah. Pada kesempatan kali ini kita akan mendalami kembali kitab Adabul Alim wal Muta'alim. Baik, kali ini kita akan membahas kitab Adabul Alim wal Muta'alim pada bab 7. Sebelumnya kita telah membahas terkait dengan adab mahasiswa terhadap dirinya sendiri, adab mahasiswa terhadap gurunya. Sekarang kita akan membahas adab guru terhadap murid-muridnya. Baik, Ababus Sabi'un, adapun bab yang ketujuh, fi adabil alimi, ialah yang di dalamnya menerangkan beberapa tata krama orang yang berilmu, ma'a talamizatihi, bersama para muridnya. Wa fi arba'ata asyara, ialah di dalamnya macamnya ada 14. Wa fi arba'ata asyara naw'an, ialah di dalamnya ada pun 14 macamnya, minal adabi, dari beberapa tata krama. Al-awalu, adapun yang pertama, an yaqsida bi ta'limihim, hendaknya bermaksud dengan mengajari, wa tahdzibihim, dan mendidik, wajhallahi ta'ala, karena Allah ta'ala, wa nashrul ilmi, menyebarkan ilmu, wa ihya syar'i, dan menghidupkan syariat, wa dawama zuhuril haqqi, dan melestarikan tampaknya perkara yang hak, wa khumulal batil, dan melemahkan perkara yang batil, wa dawama khairil ummati, dan melestarikan kebaikan umat, dikasyrati, dengan banyaknya ulama iha, orang-orang yang berilmu, wa ghatinama sawabihim, untuk meraih pahalanya, wa tahsila sawabi man, dan menghasilkan pahalanya dari orang yang tahi ilaihi, yang sampai kepadanya ilmuhum, ilmunya, min ba'dihim, dari sebagian, wa barakata, dan berkah du'aihim, du'aihim lahu, doanya kepadanya, wa tarahu mahum alaihi, dan mendoakan rahmat atasnya. Nah, maksud dari poin ini adalah bahwasannya ini guru harus memiliki niat yang ikhlas karena Allah dalam mengajarkan kepada anak muridnya. Nah, seorang guru ini hendaknya memiliki niat yang ikhlas, tulus dalam mendidik dan mengajarkan murid-muridnya semata-mata karena Allah Ta'ala. Nah, bukan karena formalitas aja, bukan karena popularitas, atau menjadikan murid bahkan menjadi bahan pencitraan. Nah, tetapi di sini murid itu harus menjadikannya fondasi utama dalam menentukan nilai amal. Nah, maksudnya nih, keikhlasan ini tuh harus dijadikan sebagai fondasi utama dalam menentukan nilai amal. Itu harus mengajarkan karena Allah, berarti menyampaikan ilmu sebagai bentuk ibadah gitu. Dengan niat tersebut, dengan niat yang ikhlas itu, ilmu akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan guru akan mendapatkan pahala dari murid-muridnya yang terus guru akan mendapatkan pahala dari ilmunya, maksudnya dari ilmunya yang terus diamalkan oleh murid-muridnya bahkan setelah ia wafat. Nah, jadi guru yang mengajarkan
niat yang ikhlas karena Allah itu dan ilmunya pun diamalkan oleh para muridnya, itu akan menjadikan sumber amal dan keberkahan dan menjadikan sumber pahala bagi guru tersebut sampai guru tersebut wafat gitu. Nah, selanjutnya di poin kedua, wasani, adapun yang kedua, an la yamtani'a, hendaklah tidak menolak dari anta'limi talibi, dari mengajari seorang murid, li'adami khulusi niyatihi, karena tidak adanya keikhlasan niat. Nah, fa inna, maka sesungguhnya, husnan niyati, baiknya niat, marjun, diharapkan, bibarakatil ilmi, dengan keberkahan ilmu. Nah, maksudnya di sini adalah guru itu nggak boleh yang namanya menolak mengajari muridnya karena lemahnya niat atau latar belakang tertentu gitu. Nah, maupun misalkan ada seorang murid yang datang kepada gurunya untuk belajar. Nah, murid tersebut punya kelemahan tekad atau status sosial yang rendah atau punya latar belakang ekonomi yang sederhana. Nah, guru itu nggak boleh menolak gitu. Nah, apalagi penolakan tersebut karena hal-hal duniawi atau misalkan dia mengajar tapi nggak dibayar gitu, jadinya males. Terus kalau misalkan anak murid itu datang mau belajar terus ditolak gitu, itu nggak boleh ya. Nah, itu kan menjadi penghalang tersebarnya ilmu dan juga mempersempit jalannya menuju kebaikan gitu. Nah, Allah itu bisa aja memberikan keberkahan kepada siapapun, dan seorang guru itu nggak punya hak atau nggak punya wewenang untuk menghakimi masa depan muridnya karena keterbatasan yang ada gitu. Misalkan anak muridnya punya keterbatasan kayak tadi gitu kan, punya kelemahan niat, status sosial yang rendah, dan latar belakang ekonomi yang sederhana gitu. Dan guru itu nggak punya wewenang gitu atas keterbatasan itu. Yang punya wewenang itu cuma Allah gitu. Dan kalau misalkan guru tersebut nggak menolak, itu adalah menjadi kunci keberkahan ilmu dari seorang guru. Kita lanjut di poin yang ketiga ya. Nah, di poin yang ketiga, wasalisu, dan yang ketiga, an yuhibbu li talibihi ma yuhibbu li nafsihi, hendaknya menyukai sesuatu yang dilakukan muridnya, yuhibbu li nafsihi, terhadap yang ia sukai. Kama warada fil hadisi, kama warada sebagaimana sesuatu datang, fil hadisi, di dalam hadis, wa yakraha lahu ma yakrahu li nafsihi, dan membenci kepada sesuatu yang kepada muridnya jika melakukan sesuatu yang ia benci gitu. Wa yakrahu lahu ma yakrahu li nafsihi, dan membenci yang dilakukan muridnya sesuatu yang ia benci. Wa ya'taniya bi masalihat talibi, wa ya'taniya, dan memperhatikan bi masaliha, kemaslahatan at-talibi, muridnya. Wa yu'amilahu bima yu'amilu a'azza auladihi minal hunumi. Wa yu'amilahu bima, dan memperlakukan sesuatu atau muridnya itu sama, yu'amilahu a'azzu auladihi minal hunumi, memperlakukannya dengan beberapa anaknya atau beberapa muridnya yang paling ia sayangi, yang disayangnya gitu. Wasyafaqati alaihi, dan belas kasih atasnya, wal ihsani ilaihi, dan berbuat baik kepadanya, wasabri ala jafahu, dan sabar atas jafahu, kenakalannya, wa alama, dan atas sesuatu
waqa'a minhu, yang terjadi darinya, min naqsin, dari kekurangannya. La yakadu yakhlu, tidak akan lepas, la yakadu yakhlul insanu anhu, dan tidak akan lepas manusia darinya. Maksudnya manusia itu nggak akan lepas yang namanya dari kata kekurangan. Yang pasti manusia memiliki kekurangan. Wasu'i adabi, dan buruknya tata krama, fi ba'dil ahad, dalam sebagian beberapa waktu. Nah, maksudnya dari poin ketiga ini adalah guru ini harus mencintai muridnya dan memperhatikan apa yang mereka sukai. Gitu. Cinta guru kepada murid adalah bagian dari kasih sayang yang menjadikannya ruh dalam pendidikan. Maka dari ada prinsip pendidikan bahwasannya guru itu penting, tapi ruh pendidik itu jauh lebih penting dari keberadaan guru itu sendiri. Guru yang mencintai muridnya akan bersikap penuh perhatian, tadi seperti ada kasih sayang, perhatian, ya kan? Memahami kebutuhannya dan karakter dari masing-masing setiap murid. Tuh, serta mendorong mereka dengan motivasi-motivasi yang positif. Gitu, sehingga mereka pun bisa semangat dalam melaksanakan pembelajaran. Jadi salah satunya guru itu harus menyukai dan mendorong murid melakukan hal-hal yang baik yang disenangi guru selama tidak bertentangan dengan syariat. Bukti dari cinta ini adalah bisa memotivasi murid-murid itu menjadi lebih semangat dalam belajar dan berakhlak mulia. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Sebenarnya di dalam bab 7 ini ada 14 adab, namun karena durasi kita cukup singkat, jadi saya hanya bisa menjelaskannya 3 poin. Untuk selanjutnya, kita bertemu di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.